sejarah sastra, kemudian karya-karya sastra perempuan, kemudian titik mana perbedaan sastra sastra murni, anggaplah sastra murni dengan sastra pop itu juga sudah selesai dibicarakan ketika ada Ayu Utami dengan Saman Larung dan dengan kawan-kawannya itu yang diberi label itu adalah kelompok sastrawangi. Kemudian ada kelompok Islami Evi Tiana Rosa dan Asma Nadia dan lain-lain dengan novel yang bernuansa keislamiannya. Itu sudah selesai, kita tidak bicara lagi ini sastra, ini pop, ini sastra, ini pop, tidak. Bahkan Sapardi Djoko Damono pernah berkata di masa-masa tahun 2000-an itu bahwa sastra akan dikuasai oleh perempuan. Nah, kemudian ketika ini diberikan kepada saya mengalami kesulitan tersendiri buat saya karena apa yang mesti saya bicarakan sastra kebangsaan dan perempuan itu judul yang sangat ini gitu. Kemudian saya lihat saya melihat ke sumbernya, itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu kebangsaan dan kemudian ada nasionalisme. Di sini bisa dilihat bahwa kebangsaan itu adalah ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Perihal bangsa, mengenai yang bertalian dengan bangsa, kedudukan sebagai orang yang mulia. Kemudian ada kalimatnya begini, bukan kebangsaannya melainkan kelakuannya yang kita pandang. Kemudian ada kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Kemudian nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Sifat kenasionalisan. Kemudian kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa itu, semangat kebangsaan. Nah, kalau kemudian saya peristilahan aja sudah menjadi persoalan bagi saya terutama gitu. Kenapa kebangsaan, kenapa tidak nasionalisme? Kalau kita bicara kebangsaan tentu kita balik lagi ke tahun-tahun awal. Kalau bicara tentang karya perempuan juga, perempuan yang berkarya di zaman-zaman